teman-teman, puji nama Tuhan, di hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk kita dipertemukan di dalam ibadah online saat ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan ibadah online kami. Berkati ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, supaya menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian bukan sembarang pekerja. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggil untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Yesusku luar biasa, ya Dia Raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat
untuk jadi pekerja pelayanan, jadi saksi bagi Dia. Bukan seorang pekerja, ya Yesus luar biasa, ya Dia Raja selama, ya memiliku menerima. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai oleh-Nya, ya sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Sarah, mari kita angkat pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami surga, siapkan hati kami, khususnya bagi adik-adik kami dan juga hamba-Mu sendiri, untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, beri hikmat pada kami, agar kami dapat belajar firman kebenaran-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya ke-19. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, ya kakak mau mengingatkan ya, sudah hafal ayat hafalannya? Ya tentunya sudah hafal ya. Nanti kakak ulangi lagi, kita akan baca sama-sama dari ayat hafalannya yang minggu lalu, yaitu di Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Dengarkan ya adik-adik, kita sama-sama hafalkan. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, itu ayat hafalan kita yang minggu lalu. Kemudian firman Tuhan hari ini kita akan baca sama-sama. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kemudian buka dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal itu kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus?
Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Bacaan firman kita. Ya, kita akan masuk dalam renungan. Ya. Firman Tuhan hari ini tentang dua orang murid Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita masuk, kakak mau bertanya. Pernah enggak adik-adik ke penjara? Ya, pastinya adik pernah lihat ya, pernah ke sana ya, mengunjungi entah siapa, keluarga atau teman atau sanak saudara yang pernah masuk di penjara. Tapi kalau adik-adik ke sana, adik-adik bisa membayangkan ya, bagaimana kehidupan dalam penjara. Pasti ada perbedaannya ya, kehidupan dalam penjara dengan kehidupan yang ada di luar. Ya, kehidupan yang dalam penjara tidak sama dengan kehidupan yang ada di luar ya. Kalau di luar kan kita bebas, sedangkan di dalam penjara pasti kita hanya beraktivitas di dalam ruangan itu saja. Nah, adik-adik, dari bacaan kita di mana bercerita tentang dua orang murid Tuhan Yesus. Di dalam ayat 1 dan yang kedua menceritakan tentang bagaimana Yakobus mati, dibunuh, Raja Herodes menyuruh untuk membunuhnya ya. Kemudian ayat yang ketiga sampai seterusnya sampai 19 menceritakan tentang Petrus. Nah, dalam cerita ini murid Tuhan Yesus yaitu Yakobus dan Yohanes, Yakobus ini mati sedangkan Petrus dia lolos dari penjara. Kemudian kematian Yakobus ini merupakan adalah salah satu kematian yang sebagai martir, di mana ia mati karena nama Yesus. Herodes menyuruh membunuh Yakobus karena Yakobus memberitakan firman Tuhan. Nah, pasti kita akan menjadi ada pertanyaan ya, adik-adik pasti bertanya. Murid Tuhan Yesus ada dua orang, sedangkan mereka dua-dua juga memberitakan firman Tuhan. Kenapa Yakobus yang dibunuh sedangkan Petrus sendiri dia hanya di penjara, tapi ketika dia di penjara dia bisa lolos. Nah, itu pertanyaannya ya bagi kita. Kalau kita menyimak dari bacaan kita ayat yang kelima, kalau kita membaca sekilas, pasti kita mengatakan bahwa karena si Petrus ini bisa lolos karena dia didoakan. Tidak ya adik-adik? Ya. Jangan berkesimpulan bahwa karena Petrus bisa lolos karena dia didoakan. Itu kalau kita membaca secara sekilas di ayatnya yang ke-5. Nah, sedangkan Yakobus tidak. Nah, kalau kita membaca kitab, kita membandingkan di Kisah Rasul ayat 1, Kisah Rasul 1 ayat 14, kemudian Kisah Rasul 2 ayat 24 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31, di mana semua rasul berdoa dan didoakan oleh para jemaat waktu itu. Bahkan jemaat mula-mula pun mendoakan bersama-sama. Mereka senantiasa berdoa bersama-sama. Nah, dari semua rasul selain Yudas Iskariot, ya dalam catatan Alkitab bahwa Yakobus dapat dipahami dia meninggal sebagai martir merupakan suatu kehormatan baginya sebagai martir pertama di antara murid Tuhan Yesus. Jadi dalam catatan Alkitab itu Yakobus dicatat sebagai yang dipahami ya, dia kematiannya itu merupakan kematian sebagai martir, tapi itu merupakan suatu kehormatan pertama di antara murid Tuhan Yesus. Nah, cerita tentang lolosnya Petrus dari penjara yang juga di luar pemikiran para jemaat
yang setia mendoakan Petrus, mereka tidak pernah memikirkan cara Petrus lolos dan diselamatkan oleh malaikat. Jadi mereka tidak berpikir bahwa Petrus bisa lolos karena pertolongan Tuhan, ya. Nah, cara Tuhan meloloskan Petrus dari penjara mengajarkan kepada jemaat bahwa Tuhan punya berbagai cara yang ajaib untuk menolong umatnya. Sehingga tidak ada satupun rencana Tuhan yang bisa digagalkan oleh manusia, bahkan oleh orang yang paling berkuasa pun, sekalipun itu dia raja. Nah, ada 3 hal penting yang kita boleh belajar dari cerita firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama yaitu kita berdoa. Ya, berdoa merupakan bagian dari kehidupan umat Allah. Nah, jemaat mula-mula menunjukkan betapa pentingnya berdoa dalam segala keadaan, baik dalam penganiayaan, penderitaan, maupun dalam sukacita. Jadi kita tidak berdoa kalau kita bersukacita saja, ya, tidak. Ya, dalam penderitaan pun kita tetap berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan berhak menentukan apa yang terjadi pada diri kita. Karena itu, berserahlah kepada rancangan Tuhan dalam setiap doa dan pengharapan. Nah, kemudian yang ketiga, Tuhan punya kuasa jauh di atas apa yang kita pikirkan. Karena itu, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan, serta yakinlah bahwa Tuhan mampu melakukan apapun dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan dapat melakukan apapun untuk hidup kita. Tapi Tuhan akan menjawab sesuai dengan rencananya dalam hidup kita. Itulah hal yang paling penting untuk kita ketahui dari firman Tuhan hari ini. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini, ya, terdapat dalam Roma, ya, Roma 12. Kita buka, ya, Roma 12 ayatnya yang ke-12. Nanti kakak akan bacakan, ya, kita akan baca sama-sama. Dibuka Roma 12 ayat yang ke-12. Ayat hafalan kita minggu ini, ya, Roma 12 ayat 12 berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Untuk merespon firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sarah, mari kita menyanyikan pujian Kasih Itu Lemah Lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih
Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Sudahkah yang terbaik Kau berikan? Sudahkah yang terbaik Ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, dihayatnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku pribadinya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami sudah melaksanakan ibadah kami, walaupun itu lewat online, tapi kami tetap merasakan kasih setia Tuhan dalam segala kehidupan kami, khususnya bagi adik-adik kami Tuhan. Allah Bapa kami surga, terima kasih untuk pujian yang boleh kami angkat padamu, dan juga buat adik-adik kami yang sudah mempersembahkan persembahan mereka untuk pujian kepadamu Tuhan. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Teristimewa juga kami boleh belajar dari sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Biarlah lewat firman-Mu ini Tuhan, adik-adik kami boleh belajar untuk selalu berdoa dan berpengharapan hanya padamu Tuhan. Allah Bapa kami surga, kami juga berdoa buat persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami untuk kami pakai dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan sekolah minggu kami. Bapa kami surga, kami berdoa juga buat adik-adik kami dalam segala kehidupan mereka Tuhan saat-saat ini. Engkau tetap memberi kekuatan, kesehatan pada adik-adik dan juga kakak-kakak guru dan pengurus Tuhan Yesus. Engkau tetap memberkati senantiasa dalam segala kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang dapat masalah bencana. Engkau mengetahui di daerah Masamba sana Tuhan. Kami percaya dan meyakini Tuhan bahwa Engkau dapat melihat kehidupan mereka. Engkau mau memberkati mereka lewat orang-orang yang boleh memberikan yang terbaik dan membantu apa yang mereka butuhkan Tuhan. Kami menyerahkan segala pelayanan kami hari ini. Tuhan tetap memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat pujian. Kita harus membawa berita. Saya jemput kita berdiri semua. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang
senjata iblis, remukkan segera lepas, remukkan segera lepas. Terang jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.